Ya, semua orang yang kita akan malu. Dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersama. Saya semoga Tuhan Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita keluar pada hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menjadi keadaan Kristus sebagai kami. Semoga kami selalu menaruh harapan pada janji-Mu dan selalu siap sedia serta berjaga-jaga menyongsong kedatangan Kristus. Sebab Dia Tuhan penyempurna, mengusaha Engkau dan persekutuan yang kudus, Allah yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya, putra Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadilah hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di puncak gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu." Sebab dari Sion akan
tombak-tombak menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Demikianlah sabda
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Saatnya telah tiba, kamu bangun dari tidur. Sebab sekarang ini keselamatan sudah lebih dekat pada kita daripada waktu kita baru mulai percaya. Malam sudah hampir lewat dan sebentar lagi pagi akan tiba. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan menggunakan perlengkapan senjata perang. Mari kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan memabukkan. Jangan dalam percampuran dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu dan Bapak, saudara dan saudari, marilah kita sehati mohon berkat Tuhan atas lingkaran Advent, agar karena berkat Tuhan lingkaran Advent menjadi tanda suci, mengungkapkan persekutuan jemaat sehati sejiwa mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Yesus Sang Juru Selamat. Kami memuji kepada kita segala sesuatu. Berpujilah Engkau Tuhan. Dalam diri kita datang sebagai cahaya sejati untuk mengusir kegelapan dan memulihkan kehidupan. Berpujilah Engkau selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengalami lagi masa Advent, yakni masa yang penuh pengharapan dan kehidupan dan kedatangan Sang Juru Selamat. Harapan dan kehidupan itu kami ungkapkan dalam lingkaran Advent ini. Kami mohon bila Engkau memberkati lingkaran Advent dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan supaya pada masa yang suci ini persekutuan umat di tempat ini semakin kokoh. Semoga kami selalu mendukung, mempersiapkan diri dengan betul sehingga sesuai dengan kedatangan Tuhan.
Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman dulu, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikian sabda Tuhan. Bacaan-bacaan kitab suci dalam perayaan Ekaristi menjelang hari Minggu, hari raya Kristus sebagai semesta alam, menunjukkan ramalan-ramalan mengenai akhir zaman. Bacaan terakhir itu menunjukkan ramalan mengenai keruntuhan baik Allah. Atas salah satu cara, mungkin dia juga merangkul bumi, karena raja kita ya berkata saya saling gitu, cuma tangan terentang begini. Tapi kalau dia begini, itu merangkul bumi besar. Tapi raja ini raja yang amat unik, amat istimewa, yang lain dari lain. Boleh banyak memberi keterangan, tapi Yesus Raja semesta alam satu catatan yang paling penting, karena Dia yang memberi nyawanya untuk keselamatan. Oleh karena itu, dalam liturgi Katolik, sesudah hari raya Kristus Raja semesta alam, datanglah putaran Advent, masa penantian, ketika kita sekali lagi mengenang dan penuh rasa hormat kedatangan Sang Juru Selamat itu. Melalui Advent hari ini, setelah Minggu hari raya Kristus Raja semesta alam, kita mengalami Minggu Advent 30 November, 7 Desember, 14 Desember, 21 Desember, dan Natal. Bapak-bapak dan ibu-ibu, meskipun sekarang kita memasuki miniatur dari cerita perjalanan panjang secara keselamatan, tapi gereja kita bermaksud memberi
terus menerus supaya kita diingatkan akan apa maknanya sebetulnya menghayati jalan keselamatan Tuhan. Nah ini dalam bacaan-bacaan mengenai keruntuhan itu ditampilkan juga bacaan tentang persembahan seorang janda yang memberi dari kekurangan. Kata-kata Yesus memuji janda itu, lebih baik orang ini dia memberi dari kekurangannya. Kalau kita ya kasih orang kan, mungkin kasih dari kelebihan apa? Tunggu banyak duit dulu baru kasih. Kalau tidak ada duit, mana mau bayar ojek, anak sakit, mana mau bayar pertemuan dengan pacar, tidak mau kasih. Maka janda miskin dalam Alkitab itu mencerminkan inti dari apa yang kita sebut penyerahan diri, tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan, memberi segalanya. Nah itulah dalam lingkaran Advent pada masa penantian ini, nomor satu, kita kalau dihadapkan Sang Juru Selamat harus memberikan diri. Simbolisasi dari diri bukan hanya menerangi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tapi terutama lebur, hancur, luluh, sambil dalam kehancuran itu menyinari, menerangi, menghalau kegelapan. Itu simbolisasi yang besar sekali yang seharusnya pada kita orang-orang percaya pada Yesus Kristus berkat, dan simbolisasi lebur itu berlangsung terus-menerus. Persembahan diri kepada Tuhan itu terus-menerus. Bukan berarti nanti kita tidak ada kekurangan dan dosa lagi, ya toh? Kita tetap rapuh, tapi mesti dalam kerapuhan sekalipun ada panggilan untuk kembali kepada Tuhan. Begitu juga untuk menjadi prodiakon. Jangan bapak-bapak pikir, prodiakon itu orang suci-suci semua. Pak Diogo dia bukan orang suci, dosanya banyak, tapi ia memberikan dirinya untuk pelayanan. Tidak perlu tunggu seseorang itu menjadi kudus bin muqaddas baru dia melayani Tuhan. Tidak, orang biasa-biasa saja, orang biasa yang memberikan diri sebagai janda miskin itu lebih besar maknanya. Sekali lagi, bagi yang namanya persembahan. Karena disitulah kita mencontohi tindak dan perilaku Tuhan Yesus yang atas nama keselamatan lebur dirinya sampai wafat di kayu salib. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, selanjutnya kisah keselamatan yang paling bagus menurut saya itulah kisah pada penyaliban Tuhan. Ada orang yang disalibkan bersama dengan Yesus, dia mengejek-ejek Yesus. Katanya guru besar, raja, tolonglah selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah juga kami. Mujur ada orang lain lagi di sebelah yang juga disalibkan. Dia tegur temannya itu, stop, kau bicara dengan ada orang mabuk di pasar Temanya. Orang ini dia tidak bersalah, kau itu penjahat dari ujung kaki sampai ke rambut. Baru dia memohon dengan doa, Tuhan, selamatkanlah aku bila mana Engkau berada di dalam kerajaan. Terjadilah Bapak Ibu sekalian satu kalimat yang merupakan jampi kata kunci.
Orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan untuk menikmati keselamatan itu serta merta dikabulkan. Bagi kita, keselamatan itu mungkin bisa begitu, tapi harus dipahami juga berkembang dalam suatu proses yang berlanjut seperti dilambangkan oleh lingkaran dan ini, sehingga sepertinya setelah genap dulu lebur semua unsur kefanaan manusia kita, pada puncaknya kita bersukacita menikmati kelahiran baru bersama dengan Tuhan Yesus pada Natal. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita sepakat Natal itu bukan lagi kenang-kenangan, bukan peristiwa yang diulang-ulang, bukan kesempatan untuk pakai baju baru, makan kue sampai pingsan, joget kalau balik, kakak rambut pangeran muda pulang Natal dari mana? Bukan. Tapi benar-benar peristiwa itu ada kembali untuk kita lakukan dulu. Saya selamat karena Tuhan saya lahir sehingga saya kembali menikmati keselamatan itu bersama dengan teman-teman. Itulah Bapak dan Ibu, sehingga meskipun dengan pakaian umum dalam warna liturgi, kita membawa hati yang bersih, penyesalan, tobat dan persembahan diri bagi keunggulan keselamatan manusia oleh karena Yesus, Raja semesta alam yang kelahiran membawa shalom, damai sejahtera dan keselamatan bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan akan mengeluarkan syahadat. Aku percaya kepada Bapak sekalian, silakan duduk. Kita mengikuti pengukuhan dimulai dengan pembacaan surat keputusan nomor 2095 garing A52 garing 10/2025 tentang penetapan Prodiakon Ramayati Santa Marta Roy. Bersama ini saya sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan nomor 31/1 nomor 391/1 dan sejalan dengan surat permohonan paspor Prodiakon Santa Marta tanggal 24 Oktober 2025 bahwa diperlukan kepada Prodiakon untuk pelayanan umat Allah dan dengan kesediaan para personal yang akan ditetapkan sebagai memutuskan menetapkan nama-nama dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Prodiakon Ramayati Santa Marta mulai berlaku sejak tanggal
menjalankan tugasnya, para perdiakon wajib berkoordinasi dengan pastor dan ketua dewan paroki serta semua pihak terkait dalam pelayanan perdiakon. Demikian surat keputusan ini bagi para yang bersangkutan masing-masing dan dari semua pihak terkait. Ditetapkan di Sorong pada tanggal 31 Oktober 2025 dengan nama dan pengalaman Gereja Uskup Mangkuharto. Lampiran Bapak Ibu yang dikukuhkan dalam pelantikan ini, satu, Bapak Julius Non Diogo memberi. Saya hadir. Dua, Bapak Ignatius Ohoibiri. Saya hadir. Tiga, Bapak Redigius Galung. Saya hadir. Empat, Ibu Theodora Dewiatan. Saya hadir. Kepada para calon, mohon Anda menjawab dengan segala-galanya. Bapak dan Ibu yang akan dikukuhkan dalam pelantikan sebagai prodiakon, bersediakah Bapak dan Ibu dilantik menjadi prodiakon dalam himpunan umat kudus di Paroki Santa Marta ini? Ya, kami bersedia. Bersediakah Bapak dan Ibu membantu imam dan seluruh melayani kebutuhan umat beriman akan Santa Marta Kristus, dan dengan demikian ikut membangun jemaat sendiri menjadi tubuh Kristus yang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah Bapak Ibu selalu bersikap hormat terhadap sakrameni Ekaristi dan dengan itu mengisi keberadaan indah dalam seluruh umat? Ya, kami bersedia. Bersediakah Bapak Ibu membina hidup suci selaras dengan tugas pelayanan Bapak dan Ibu? Dengan pertolongan Allah, kami bersedia. Semoga Tuhan Allah menyempurnakan pekerjaan baik yang telah dimulainya di Bapak Ibu sekalian. Para imam ikut menumpangkan tangan. Marilah kita berdoa dengan sepenuh hati agar Tuhan berkenan memberkati para calon prodiakon ini dengan berkatnya, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan setia. Tuhan Yesus Kristus, makanan surgawi bagi orang-orang iman, atas nama gereja kami mengukuhkan Bapak dan Ibu yang berdiri di hadapan kami menjadi prodiakon. Sudilah Engkau ya Tuhan menerima dan menguduskan mereka dalam pelayanan kemuliaan. Berilah rendah mereka dalam hidup melayani berjalan kudus, hingga sesudah tugas pelayanan dunia ini selesai, mereka pantas Kau sertakan dalam perjalanan kepada Kristus. Kau Engkau Tuhan dan sementara kami ini dan sepanjang segala masa. Semoga berpenuhan tangan saya dan Roh Kudus Bapa dan Ibu dibimbing oleh berkat Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terimalah Diksi sebagai lambang tugas Anda. Semoga pelayanan Anda selalu menjalankan kekuatan dan segala yang baru bagi hidup umat iman. Semoga Anda melaksanakan tugas pelayanan dengan penuh hormat dan hati yang taat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
balik kanan. Betul. Ulang kita memanjatkan doa-doa melalui Kristus putranya. Undanglah Bapa inilah kita memanjatkan doa-doa agar selalu setia dan berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan keselamatan semesta, yaitu Yesus Kristus Putra Bapa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami. Umat menjawab, Tuhan dengarkanlah doa kami. Bagi gereja, Allah Bapa yang Maha Baik, tuntunlah gereja agar selalu siap sedia dan berjaga-jaga dalam menantikan Putra Sang Penyelamat dengan menjadi cahaya dan kedamaian bagi semua orang. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah doa kami. Bagi bangsa-bangsa, Allah Bapa yang Maha Baik, terangilah para bangsa dengan sinar-Mu agar tekun berjuang dalam menciptakan perdamaian dunia dan hidup bersemangatkan kasih oleh karena kedatangan Putra-Mu di tengah-tengah kami. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang sedang menderita, Allah Bapa yang Maha Baik, melalui kedatangan Putra-Mu, tegakkanlah perjuangan dan pengharapan orang-orang yang sedang menderita, sehingga mereka beroleh keselamatan sejati di dalam diri Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah doa kami. Bagi kita sendiri, Allah Bapa yang Maha Baik, bimbinglah kami menjadi manusia baru berkat kedatangan Sang Cahaya sejati, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghalau kegelapan hati kami. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah doa kami. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah doa kami. Bagi beliau yang Maha bersyukur atas rahmat hidup dengan ulang tahunnya hari ini. Ya Tuhan, terima kasih atas hidup yang berlimpah kepada dunia yang Maha. Semoga Engkau tetap menjadi Maha Penyayang, kompas dengan mengurus serta menyertai langkah-langkah dunia. Marilah kita mohon. Bagi para kekasih yang sudah meninggal dan mohon keselamatan akhirat, Ibu Maria, Berdiri Buin, Ibu Yulia Niko, Profesi Zeta, Bapak Sistus Sermani, Ibu Masina Adawin, Sistus Sermani, Foto Sermani, Tete, Foto dan Memori, Nenek, Belanda, Nenek, Ibuota, akan dari dan juga keluarga besar lainnya
dalam perjalanan persembahan. Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan
Ketika dia diserahkan ke dalam kesesaran mereka, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu." Demikian juga sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid yang seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai pengingat aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenang Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami merupakan yang mudah dan dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh negeri, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Hilarion, serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia, yang mendoakan kepada. Perkenan Natalia menjadi
satu dengan putra-Mu. Dalam kematian juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dalam harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam rahmat dan hikmahlah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanlah kami agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan Allah bersama Santa Clara Maria, Bunda Sang Yosef yang lainnya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semua kali Engkau berkenan dan turut serta memuji dan memuliakan Engkau. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dalam Dia, bagilah apa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyerahan kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Kami mohon janganlah memperkeruhkan dosa kami, berilah kita dengan kebaikan. Restuilah kami supaya bersatu dengan Roh sesuai kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan berada kini dan sepanjang damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Marilah kita saling memberi tanda persaudaraan.
Lihatlah anak Allah, lihatlah Dia yang datang membebaskan kita dari dosa. Berbahagialah kita diundang untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, Tubuh Kristus.
Selanjutnya saya juga bermaksud menerapkan tongkat uskup, bukan supaya dipakai oleh kata-kata, tapi supaya disimpan di gereja Kristiani di Palembang. Saya berdoa satu Bapak Paus Yohanes Paulus kedua itu pertama. Waktu saya gratis saya dapat satu tongkat dan satu mama masih sementara. Lalu karena kehidupan ini besar, saya berusaha agar di setiap TTB ada satu tongkat. Kita jangan bawa-bawa ke sorong. Maka dengan kuali tongkat, bapak ada tongkat di sorong dan Aimas ada tongkat, di Ayawasi ada tongkat. Yang belum ada itu di mana? Karena ini kan 3 orang. Maka bulan September waktu saya ke Roma, saya bersama sobat di sini dengan DJ. Kalau kasih tahu saya mau beli tongkat, terus sudah tua, bukan tongkat itu. Oh, lalu DJ dia kasih uang. Dan dengan itu saya membeli tongkat yang hari ini saya serahkan untuk ditaruh di ruang pesan semata. Semakin bertongkat di garis baru atau garis sana. Secara simbolik saya menyerahkan tongkat itu dengan menyerahkan topi pada mata. Dua, ada 3 ibu dan bapak meminta dan 2 saudara ini saudara sendiri dan seorang pastor
ada di situ. Ustaz, depan aja ya. Depan. Memperkenalkan diri dengan kedua orang. Selamat malam. Sebenarnya seorang lama di sini, mungkin cuma 10 tahun yang lalu. Sekarang mungkin kamu sudah saya. Kalau ada yang masih ingat 10 tahun lalu, saya pernah datang ke di sini bersama menari pemimpin. Dan saya tinggal di sebelah ini jaga anak kecil. Anak kecil di sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Petrus Peterson. Saya asal dari Manokwari, lahir besar semua di Manokwari. Dulu saya datang sebagai anak sekolah, hari ini saya datang sebagai pastor. Sekian dan terima kasih. Saya bertugas di Solo, di Kampung Baru. Bagaimana dari Kampung Baru selalu ke Kampung Baru. Terima kasih kalau sudah diterima di sini untuk 2-3 hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Uskup sudah mengajak kami untuk boleh mengenal lebih jauh tentang keuskupan Manokwari Solo. Ternyata sangat luas dan luar biasa tentang terima kasih. Lalunya saya ingin